Bayangkan malam yang sunyi di kota Madinah. Langit gelap tanpa bintang dan udara dingin menyusup ke sela-sela rumah-rumah sederhana. Di sudut kota, di sebuah tenda kecil yang hampir roboh, terdengar tangis dua anak kecil. Lemah, kelaparan, menggigil. Seorang ibu duduk di depan tungku api. Panci besar mengepul di atasnya, seolah sedang memasak. Tapi bukan makanan yang sedang dimasak. Di dalam panci itu hanya ada batu dan air. Ia tak punya apa-apa. Tak ada gandum, tak ada harapan. Dan ia hanya bisa membohongi anak-anaknya. Tidurlah, makanan ini sebentar lagi matang. Di tengah putus asa, ia menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, hisablah Umar. Pemimpin kami telah lalai. Kami kelaparan dan dia tak tahu." Namun malam itu, tanpa ia tahu, ada seorang pria asing yang mendengarkan dari balik bayang-bayang. Wajahnya sederhana, bajunya usang, tapi langkahnya mantap. Tanpa sepatah kata, ia pergi dan kembali dengan karung gandum di punggungnya. Siapakah dia? Mengapa ia sendiri yang memikul beban itu? Dan kenapa ia meniup api di bawah panci hingga asap menempel di janggutnya? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan mengapa setelah semua selesai, ia tak berkata siapa dirinya? Mari kita belajar dari kisah ini. Malam telah turun di kota Madinah. Lampu-lampu redup mulai padam satu persatu, meninggalkan lorong-lorong gelap yang diselimuti udara dingin. Rakyat terlelap, sebagian dalam kehangatan rumah mereka, sebagian lagi dalam dinginnya perut yang kosong. Tapi di rumah kecil yang sederhana, seorang lelaki berjanggut mulai gelisah. Dialah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Tapi malam itu, ia bukan seorang pemimpin yang tidur tenang di tempat yang hangat. Ada suara yang mengusik dadanya, seperti ada yang memanggil dalam diam. Ia bangkit dari pembaringannya, mengenakan jubah lusuhnya, dan berjalan keluar, tanpa pengawal, tanpa pengumuman. Umar ingin tahu keadaan rakyatnya. Bukan dari laporan para pejabat, bukan dari cerita-cerita manis para pembesar, tapi dari matanya sendiri. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menyamar. Ia tak ingin dikenal. Ia ingin mendengar langsung suara yang sering tertutup oleh dinding-dinding istana. Langkah Umar membawanya ke pinggiran kota. Di sana, suara tangis samar menembus keheningan. Ia berhenti. Matanya menyapu gelap dan akhirnya menemui sebuah tenda reot yang hampir roboh. Di depan tenda itu, seorang ibu duduk di dekat api. Dua anak kecil meringkuk di sisinya, menangis kelaparan. Umar berdiri di balik bayangan, menyaksikan adegan memilukan itu. Ibu itu terlihat memutar-mutar sendok kayu dalam panci besar, tapi tak ada aroma makanan. Tak ada tanda kehidupan dalam rebusan itu. Hanya air dan batu untuk berpura-pura di hadapan anak-anaknya. "Tidurlah anak-anakku, makanan ini hampir matang," ujarnya dengan suara serak, menahan tangis. Tapi Umar tahu, itu hanya sandiwara dari seorang ibu yang putus asa. Tiba-tiba suara ibu itu meninggi, menengadah ke langit. "Ya Allah, hisablah Umar. Dia telah lalai. Dia tak tahu rakyatnya kelaparan." Umar terdiam, wajahnya tenggelam dalam kegelapan. Tak ada kemarahan di matanya, hanya getaran dalam dada. Ia memutar arah, meninggalkan tempat itu. Bukan untuk lari, tapi untuk kembali. Dan ia tahu, malam itu, ia tak akan membiarkan satu pun dari mereka tidur dalam kelaparan. Langkah Umar terburu-buru menembus malam. Wajahnya serius, sorot matanya tegas, tapi hatinya sedang bergetar. Ia tak pergi ke rumahnya, tak memanggil pengawal, tak menyuruh siapapun. Ia langsung menuju Baitul Mal, tempat penyimpanan harta umat. Di sana, penjaga yang terkejut melihatnya tengah malam bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ada apa?" Umar hanya menjawab, "Aku butuh gandum dan minyak." Tanpa banyak bicara, ia mengangkat sendiri satu karung gandum dan satu kantung kecil minyak. Ketika si penjaga mencoba menawarkan bantuan, Umar menatapnya dalam-dalam dan berkata tegas, "Apakah engkau mau memikul dosaku kelak di hari kiamat?" Tak ada yang bisa membantah, tak ada yang bisa menolak kata-kata itu. Dengan punggungnya sendiri Umar memanggul karung itu. Tubuhnya mungkin sudah menua, tapi semangatnya tetap menyala. Malam itu, ia bukan seorang khalifah.
Ia adalah pelayan bagi seorang ibu yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Langkah demi langkah ia lalui. Nafasnya berat tapi hatinya ringan. Sesampainya di tenda itu, ia tidak menyuruh sang ibu. Ia sendiri yang menuang gandum ke dalam panci. Ia sendiri yang menyalakan api. Dan ia sendiri yang meniupnya hingga asap hitam menempel di janggutnya. Anak-anak itu kini menatap penuh harap. Aroma makanan perlahan memenuhi udara. Tangis berganti senyum. Mata yang tadinya sayu mulai berbinar. Sang ibu masih tak tahu siapa pria ini. Ia hanya melihat seseorang yang baik, yang datang saat semua harapan sudah padam. Ia berkata, "Seandainya engkau yang menjadi Umar bin Khattab, pasti kami tak akan kelaparan." Umar hanya menunduk. Tak ada kebanggaan dalam hatinya, hanya rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi syukur. Karena malam itu Allah mengizinkannya menjadi jawaban dari doa seorang ibu yang mengira ia telah dilupakan. Malam semakin larut, tapi Umar tak beranjak sebelum memastikan anak-anak itu kenyang dan ibu mereka tenang. Ia tak meninggalkan nama, tak menyebut jabatan. Ia hanya pergi seperti bayangan malam yang datang diam-diam dan pergi tanpa jejak. Tapi takdir punya cara sendiri untuk mengungkapkan kebenaran. Beberapa hari kemudian, wanita itu datang ke pusat kota untuk mengambil bantuan dari Baitul Mal. Saat ia berdiri di kerumunan orang, ia melihat seseorang duduk di depan, dikelilingi oleh para sahabat, dihormati oleh rakyat. Seseorang dengan wajah yang tak asing, janggutnya yang masih tampak hitam oleh sisa bekas asap. Matanya membelalak. Itu orang yang datang malam itu. Orang yang memasak untuk anak-anaknya. Orang yang ia sangka hanya lelaki biasa. Ia hampir tak bisa berkata-kata. Dialah yang menyalakan api untukku. Seseorang di sebelahnya menjawab, "Benar, itulah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin." Air matanya tumpah, lidahnya keluh. Dan untuk waktu yang lama, ia hanya bisa menatap dari jauh dengan dada yang bergemuruh. Malam itu ia mengutuk seorang pemimpin, tapi kini ia tahu ia sedang melihat seorang pemimpin yang telah menjawab kutukannya dengan kasih. Beberapa hari setelah kejadian itu, wanita tersebut datang kembali ke rumah Amirul Mukminin. Kali ini, bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk meminta maaf. Dengan air mata yang tak terbendung, ia berdiri di hadapan Umar bin Khattab. "Wahai Amirul Mukminin," ucapnya sambil menggenggam kedua tangannya. "Aku telah mengutukmu karena aku tidak tahu, tapi ternyata engkau jauh lebih mulia dari semua yang pernah aku bayangkan." Umar menatapnya lembut. Ia tak marah, tak menegur. Ia hanya menjawab dengan kalimat yang begitu dalam, "Tidak mengapa, jika aku tidak tahu keadaanmu, maka akulah yang pantas disalahkan." Kata-kata itu menjadi saksi betapa rendah hatinya seorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya. Dan sejak hari itu, sang ibu tak lagi memohon bantuan dari manusia, karena keyakinannya kepada pemimpinnya telah kembali, dan keyakinannya kepada Allah semakin kuat. Kisah ini bukan sekadar cerita, ia adalah cermin. Dan jika kita bercermin hari ini, masihkah kita seperti Umar, atau justru lupa seperti dia yang dulu dikutuk? Dan dari kisah ini, kita pun belajar sesuatu yang dalam, bahwa menjadi pemimpin bukan soal jabatan yang disematkan manusia, melainkan tentang keberanian untuk memikul beban yang tak ingin dipikul orang lain. Umar tidak hanya datang membawa gandum, ia datang membawa cahaya ke tengah gelapnya, putus asa. Umar tidak datang untuk dikenal, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya yang ditelan sepi dan lapar. Inilah wajah sejati kepemimpinan, yang tak menunggu laporan, tapi mencari jeritan. Yang tak haus pujian, melainkan takut pada pertanggungjawaban. Dan bagi kita yang menonton kisah ini hari ini, mungkin kita bukan khalifah, bukan pula orang yang berdiri di mimbar, tapi kita semua punya hati, dan setiap hati bisa memilih menjadi Umar atau menjadi lupa. Karena terkadang satu kantung gandum dan satu malam tanpa tidur bisa menjadi penyelamat di hari ketika amal menjadi penentu. Semoga kita termasuk orang-orang yang ringan tangan dan berat timbangan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika pelajaran dari Umar bin Khattab ini membuka mata dan nuranimu, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu.
pada konten-konten penuh hikmah seperti ini. Dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kisah yang bukan sekadar cerita, tapi bisa mengubah cara kita melihat hidup dan akhirat.